Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Bukan baju MU tapi baju merah yang penting kan. Gue mau sedikit bikin preview untuk games kita besok ya, hari Minggu jam 23.30, di mana Manchester United akan menjamu Fulham di ajang turnamen Piala FA, yang dimana kita adalah juara bertahan dan sekaligus ini adalah salah satu jalan kita untuk menuju di kompetisi Eropa musim depan, karena kalau melewati jalur liga sepertinya berat ya, harus ada di posisi 5 atau 6 gitu. Itu pun juga kalau 6 ya berarti masuk Conference League. Tadi sudah ada press conference, udah gue jelasin di game sebelumnya. Di episode sebelumnya. Dan di situ selain pemain-pemain yang sudah cedera ya dari sebelum-sebelumnya kayak Luke Shaw, Mason Mount, Johnny Evans, Amad Diallo. Nah, dikabarkan juga Garnacho tampaknya ada sedikit ya cedera, knock ya. Tapi akan dilihat besok, dilihat hari ini bisa apa enggak nih. Ya, mungkin itu juga salah satu bentuk hukuman juga gitu loh. Karena apa yang dia lakukan pada kemarin lawan Ipswich, dia pergi meninggalkan setelah diganti, bilangnya bajunya basah karena dingin, tapi nggak balik-balik lagi. Tapi kata dia ada di dressing room nonton di TV katanya. Berarti kan kita nggak punya asli winger nih ya, bener-bener ada winger aslinya ya. Apakah akan dipasang dari akademi ya, karena akademi kita kemarin menang loh yang youthnya lawan Arsenal juga di kandang Arsenal. Ya youthnya MU kan berapa kali tuh juara Piala FA kan ya, zamannya Klaassen nanti itu, zamannya Paul Pogba sama Jesse Lingard. Nah, ini yang membuat namanya formasi bisa aja akan sedikit berubah di depan. Kalau perkiraan gua sih ya, kiper gua nggak tahu nih ya. Alta Bayindir yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tuh di sosial medianya Manchester United, apakah sudah sehat gitu dari cedera. Maunya sih lebih baik dia gitu ya, biar turnamen Piala FA dia aja gitu. Cuma nggak tahu deh, gue pasang dulu coba Andre Onana. Cuman gue berharap banget Bayindir sehat, biar back tengah di depannya itu adalah De Ligt di sebelah kanan, back tengah kanan, Maguire back tengah-tengahnya, dan Euro yang lebih bagus sebagai back tengah kiri. Untuk 4 pemain di tengah, 3 dengan 3-4-3 ya, mau nggak mau berarti Mazraoui main di wingback kanan, Diogo Dalot di wingback kiri. Tengahnya double pivotnya mungkin pasang Ugarte atau Fernandes dulu kali ya. Bisa jadi juga kalau Ugarte atau Casemiro lagi, supaya tidak terlalu bolong nih tengahnya nih. Nah, depannya karena kita nggak punya winger ya, besar kemungkinan kita akan memasang 2 pemain nomor 10 dan 1 striker, yaitu Eriksen, Zerzi, dan Højlund. Kalaupun misalnya di tengahnya nanti jadinya Ugarte sama Casemiro, mungkin Eriksen posisinya akan ditempati oleh Bruno Fernandes. Nah, ini Fulham kan kita cukup sulit juga ya. Waktu pas di kandang kita juga agak kesulitan menang lawan Fulham. Di tandang pun kita juga lewat golnya si Lisandro Martinez. Dan kalau ingat 2 tahun lalu ya, yang kita final kalah lawan City itu kan kita perempat final lawan Fulham itu, karena Fulham udah jadi 9 pemain baru kita bisa mencetak gol awal dari penalti dan kemudian bisa mencetak gol banyak. Jadi ya sekali lagi namanya turnamen Piala FA, magicnya, historicalnya itu suka berbeda, semangatnya itu berbeda gitu loh.
Uh, jadi pertandingan besok pasti akan berjalan lebih sulit ya. Fulham juga pasti akan coba mengincar posisi tertinggi di turnamen Piala FA ini. Jadi syukur-syukur dia bisa juga lolos ke kompetisi Eropa ya. Makanya Piala FA ini adalah ajang yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi banyak tim sih, khususnya tim-tim kecil. Semoga juga nggak sampai di perpanjangan waktu ya, sampai adu penalti, karena di hari Jumat dini hari kita akan melawan Real Sociedad di ajang turnamen yang juga bisa menjadi jalur menuju ke Champions League, yaitu di Europa League. 20 kemarin kan gue bilang ya, sebenarnya kita permainan kita di pas lawan Everton di 20 menit terakhir, di lawan Ipswich sebenarnya udah oke, tapi karena ada blunder mungkin jadi segala bentuk permainan agak berantakan sebenarnya di awal-awal. Tapi gue ngelihat beberapa pemain udah mulai agak paham nih ya dengan pola 3-4-3-nya si Amorim, dan Amorim sendiri pun terlihat agak beradaptasi. Kalau lo ngelihat kemarin kita ya, itu karena sudah 10 pemain sih. Sebenarnya kita udah agak sedikit menjadi 4 back tuh ya, nggak pakai 3 back tuh. Udah agak 4 back posisinya. Jadi 4-3-2 lah kalau nggak salah. Nah, ini yang bisa jadi nanti pada saat pertandingan adaptasi seperti itu ya, bukan kompromi ya, adaptasi itu akan semakin dicoba diterapkan oleh Ruben Amorim. Untuk penyerang sih, gue masih berharap sebenarnya Chido Obi itu dipasang aja dari starter gitu. Cuman mungkin tadi pertimbangannya Amorim ya, jangan juga lo ngasih beban ke anak umur 17 tahun untuk mencetak gol ya. Walaupun kalau dilihat dari 20 menit terakhir yang Everton kemarin, dengan kehadiran dia, kombinasi-kombinasi di lini depan tuh jadi lebih variatif gitu loh ya, nggak terlalu bertumpu hanya, atau nggak terlalu jadi kebingungan. Ini yang harusnya sih gue berharap ya Chido Obi bisa masuk gitu, karena dia Youth FA yang kemarin malam itu dia nggak ada ya, berarti kan udah ada signal bahwa dia sepertinya akan masuk di tim utama. Yang mungkin ya satu lagi catatan adalah ya, gue pengen lihat Bruno Fernandes membuktikan aja gitu loh ya. Di lawan Fulham lo harus semakin tenang lah, harus semakin menunjukkan bahwa ya you are the captain gitu. ya oke, sifat lo begitu, rasa frustasi lo suka dikeluarkan, cuman kan udah terbukti kan ketika rasa frustasi lo diungkapkan gitu ya, dengan lo marah-marah gitu, atau dengan lo ngomel-ngomel kayak nenek-nenek, tim lo juga nggak berubah gitu loh, tim lo malah jadi terpuruk gitu. Tapi kemarin waktu lawan Ipswich dia dengan tenang, dia masih bisa kontrol semuanya, walaupun ada banyak keputusan wasit ya, khususnya kartu merahnya Patrick Dorgu lah yang merugikan kita. Dia bisa tenang, toh teman-teman si timnya bisa calm down juga kan, bisa fokus kan, bisa fighting kan. Nah ini menurut gue momen untuk dia harusnya bisa lebih membuktikan gitu. Jadi ya nggak usah ngomong si inilah teman-temannya dong mesti mengerti dia. Ya seharusnya lu sebagai seorang pimpinan kapten, lu lah yang harus merangkul teman-teman lo untuk menjadi satu visi gitu loh. Jangan lo sendiri, anak buah lo, rekan-rekan lo dibiarin lo seenaknya aja dengan egoisme lo, dengan keinginan, dengan emosional lo, ya lo marah-marah gitu. Ya ini gue kan frustasi, mainnya jelek. Ya cobalah lo turunin tensi itu, cobalah lo hilangkan bahkan. Karena rekan-rekan lo, anak buah lo itu, tim lo itu, ya ternyata tidak butuh itu gitu loh. Tidak butuh lo ngomel-ngomel kayak nenek-nenek gitu. Kalau emang lo katanya si paling great chances, ya kira ciptakanlah chances itu ke Højlund, ke Zerzi, ke Chido Obi gitu ya. Jadi ini menurut gue ajang pembuktian lah. Untuk skor sih gue nggak berharap
perpanjangan waktu ya biar nggak capek, karena ini timnya pasti ini juga yang bakal dipakai di mana, di Europa League gitu loh. Jangan kebobolan dulu deh, jangan bikin blunder gitu loh. Aduh, coba ya, aduh, Baindir tuh sembuh gak sih? Ya walaupun Baindir tuh delivery-nya juga jelek sih, delivery passingnya, tapi dia secara shot stopper, kepercayaan diri gitu ya, maksudnya nggak anggap enteng gitu. Nah itu gue lebih suka gitu Baindir ya. Untuk skor main 2-0 lah, Fulham ini kan gayanya ala main Inggris banget ya, pasti main counter attack segala macam. 2-0 bisa lah ngegolin ya, Højlund atau Chido-Obi gitu, biar nunjukin ya. Ini kan kemarin Rashford ngasih assist aja langsung, wah, buzzer-buzzernya dia langsung, lu lihat tuh Rashford 4 pertandingan 3 assist ya lah. Gue berharap sih Chido-Obi bisa ngegolin, jadi kita bisa ngomong Marcus Rashford udah gak butuh kita, pemain muda tuh banyak ya yang muncul dari MU. Oke, kita jumpa besok ya untuk share reaksi pandangan mata. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel yang fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis.